pemirsa semuanya, sekarang aku lagi ada di Pondok Pesantren Al Ittifaq. Nah, di sini aku mau melakukan penelitian tesis. Jadi penelitiannya itu tentang pemberdayaannya, karena pondok pesantren ini unit usahanya atau koperasinya itu bisa dikatakan maju seperti itu. Bahkan menjadi model untuk pengelolaan bisnis bagi koperasi dan pesantren-pesantren lainnya. Nah, sekarang kita keliling-keliling dulu ngelihat bagaimana keadaan di sekitar pondok. Oke, stay tune, ikutin terus. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Kang Cahyadi. Nah, Kang Cahyadi ini adalah salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al Ittifaq. Tepatnya itu di koperasi. Itu di bagian QC atau Quality Control. Pak, ini saya izin sambil ngerekam juga biar apa ya, Pak? Tuh. Ini adalah Pak Toat. Pak Toat adalah ketua dari kelompok tani Pondok Pesantren Al Ittifaq. Nah, nanti kita akan wawancara juga nih sama Pak Toat. Yang ini di koperasi. Oh, Kelompok taninya. kelompok tani. Nanti kalau ada waktu pengen wawancara sama Beh. Ya. Ada waktu jam berapa, Beh? Siap, Beh. Jadi sebelum wawancara kita keliling-keliling dulu nih melihat greenhouse milik dari Pondok Pesantren Al Ittifaq. Ini juga untuk latihan. Ini bukan, kalau ini untuk produksi, kenapa kita nggak keseluruhan, misalkan pakai semua nggak gitu, karena sesuai orderan dari sananya. Oh. Karena kebetulan kalau untuk yang ada di lahan itu untuk mencukupi kalau misalkan dari masyarakatnya ada yang kurang-kurang. Nah, dari sini yang dihasilkan dari kebun. Di belakang itu yang open field-nya, yang punya pesantren. Yang mana itu? Oh, yang di belakang situ. Jadi kita nggak satu hamparan, 14 hektar tuh nggak satu hamparan, serang sama rumah warga. Oh iya. Keluarga. Di mana ada yang kosong lahannya gitu ya, Pak ya? Iya. Karena ada rumah warga. Soalnya dulu belinya itu nggak satu hamparan, belinya itu kalau ada dari warga yang jual, Oh iya. bertahap. Nah, ke belakang yang luas itu ke belakang. Yang ke belakang kan itu masih masuk masih masuk area Al Ittifaq yang lagi buat. Nah, ke belakang itu sana masih ada. Itu juga kelompok tani. Itu kebetulan yang bekerja di koperasi. Nah, kalau kelompok taninya emang ada yang ikut di sini sambil bekerja di sini. Ada juga yang enggak gitu, di daerah mana. Tapi hasilnya nanti ke Al Ittifaq Dikumpul sini juga. Dikumpul. Ya, gini, Bu. Ini ada sini. Kerennya lagi, Pondok Pesantren Al Ittifaq sudah melek teknologi nih sobat. Teknologi juga ya. Seperti Ini namanya penggunaan apa ya? mesin penyiraman Nama otomatis ini yang dapat memudahkan pondok pesantren untuk memantau pH, suhu, kelembapan, serta nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman. Kalau yang di greenhouse itu lebih mudah untuk perawatannya karena sistemnya ada gitu, beda sama yang di luar. Kalau di luar masih manual sih. Ya masih masih kalau penyiraman masih udah sama selang kayak gini, yang bolong gini. Oh Kalau iya. penyiraman cuman kalau di sana pakainya manual, harus dibuka gitu. Oh iya. Kalau restoran sendiri itu ada nggak dari koperasi? Bukan restoran sih, kitanya adanya store Aja ya. market kayak di itu kita letaknya adanya di Jalan Anggrek di Bandung. Oh di kota Bandung ya, Pak?
Kalau di sini kebetulan hanya untuk kebun dan untuk gudang packing. Adanya di sini. Kalau yang di sebelah kanan kita ini adalah kebun yang difungsikan untuk belajar para santri. Jadi, santriwan dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini dididik untuk bisa bertani dengan baik. Selain itu juga dapat mendistribusikannya ke modern market yang ada di Jakarta dan Kota Bandung. Ini mah untuk belajar santri. Oh, ini kok belajar. Kalau untuk rekrutmen gitu, nanti dari santrinya ada seperti itu nggak Pak? Maksudnya, Gimana? misalnya ketika santrinya udah selesai pendidikannya di pondok ini, terus direkrut jadi karyawan tetap atau seperti apa? Tapi sebenarnya kita beri keluasaan kan, yang namanya belum belajar di sini kan, jangan hanya belajar sama, kita kasih juga belajar cara jadi petani. Nantinya mereka tinggal milih. Kalau misalkan mau di sini, langsung kerja di sini. Kalau misalkan mau keluar ya keluar gitu. Atau mau Usaha bikin lahan lah. sendiri? Yang sedang dibangun ini juga merupakan greenhouse milik Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Kita bisa lihat bersama bagaimana gotong royong antara ustadz dan santri dalam membangun. For your information guys, jadi Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini sudah memiliki 126 komoditi sayur dan buah yang dipasarkan di beberapa modern market di kota Jakarta dan kota Bandung. Itu seperti Aeon, Superindo Market, terus ada juga Jogja. Juga sudah supply ke hotel, restoran, dan beberapa rumah sakit yang ada di kota Bandung. Kalau komoditas buahnya itu udah berapa macam buah yang dibudidayakan seperti itu? Kalau budidaya dari kebun sendiri itu nggak disiram? Hah? Kotor? Kalau jenisnya buah kita ada jeruk kokon, terus buah tin yang kita hasilkan, terus strawberry, tomat cherry. Tapi yang sisanya itu yang kayak anggur Brazil dan sebagainya itu sesuai pesanan aja, kita ngambil dari petani. Pondok Pesantren Al-Ittifaq berlokasi di Kampung Ciburial, Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca, Bali. Desa Alam Endah ini adalah salah satu desa agronomi yang berada di selatan Kabupaten Bandung dengan kondisi alam pegunungan dan sejuk. Secara geografis, Desa Alam Endah terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 1.200 sampai 1.500 mdpl. Suhu udara di sini rata-rata berkisar 17 sampai 20 derajat Celcius. Nah, ini adalah hasil-hasil kebun dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Nah, yang sini itu ada bawang, cabai, ini buncis ya. Ini unik. Ini buncisnya bisa warna merah gini. Saat ini Pondok Pesantren Al-Ittifaq memiliki lahan seluas 14 hektar dan sudah memasok rata-rata 5,7 ton sayur dan buah setiap harinya. Wah, keren banget kan? Jadi di sini ada seperti ruang pengemasan, ruang labeling. Nanti kita lihat semuanya. Nah, kebetulan kita nginap di sini. Itu kita nginapnya tuh di kamar yang ada di situ.
Ini adalah gudang untuk penyimpanan peralatan. Kemudian di sini ada dapur. Ini adalah gudang penyimpanan jahe, temulawak, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini adalah area basah. Di sini tempat untuk mencuci sayur-sayur dan buah yang baru diambil dari kebun atau yang baru dibawa petani dari kebunnya masing-masing. Di sini ada timbangan, wastafel, dan yang di ujung itu adalah alat untuk mencuci seperti jahe, kunyit, dan lain-lain. Sekarang kita coba main ke bawah. Di sana ada masjid, katanya Kang Cahyadi area masjid itu untuk area santri, area pondok. Pondok pesantrennya, santri-santri belajar di sini. Di sebelah kiri ini adalah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Nah, jadi di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini memiliki dua sistem pendidikan. Yang pertama itu adalah sistem salafiyah atau pesantren tradisional pada umumnya. Yang kedua adalah pesantren modern. Itu seperti ada madrasah ibtidaiyah, ada TPQ, ada MTS, juga ada madrasah aliyahnya. Ini adalah madrasah ibtidaiyahnya punya Al-Ittifaq juga. Ada TK-nya juga. Di sana. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah madrasah sanawiyah serta madrasah aliyahnya nih sobat. Sekarang itu jam 9, tetapi suhu di sini tuh 14 derajat. Masya Allah, ternyata pemandangan di sana. Masya Allah pemandangannya. Strawberry.
udah nanya sama bapaknya tapi aku lupa ngerekam. Jadi ini tuh juga masih punya Pondok Pesantren Al Ittifaq. Ya tuh, ini lahan stroberi, kebun stroberi. Pemandangannya bukit. Punten Ibu. Bu, permisi mau nanya, yang ini punya Al Ittifaq juga atau punya pribadi, Bu? Punya pribadi ya? Hari ini adalah hari kedua saya berada di Desa Alam Endah. Nah, pagi ini kita akan keliling melihat peternakan sapi dan domba yang letaknya itu ada di atas, melewati masjid dan asrama putra. Pak apa namanya, Pak Didin, Pak Haji dan Pak Haji Dandan. Ini area kawasan peternakan. Yang ngurus itu di sini ada 2 orang sekarang, santri semua. Yang baru yang masih kecil itu berapa? Ada 1 orang yang biasa standby di sini udah 2 tahun. Mau Wandi itu? Bukan, kalau Mang Wandi itu sebenarnya disebutnya udah sangat senior lah kalau Mang Wandi. Nah, ada lagi yang baru di sini. Kalau Mang Wandi udah jarang ngecek sini, udah dipercaya yang santri itu yang sekarang katanya lagi pulang. Yang ada itu yang baru masih kecil, tapi dia udah bisa ngurus domba. Pondok Pesantren Al Ittifaq menerapkan sistem pertanian terintegrasi, di mana sayuran yang tidak dapat dijual dijadikan pakan ternak, kemudian kotoran dari peternakan dikembalikan ke pertanian untuk dijadikan pupuk kompos. Ada berapa ekor kambing ini? Dombanya. Kalau yang udah siap panen, yang di depan situ katanya. Itu ya itu udah berapa ya, semoga jual atau harganya berapa. Kalau itu emang udah bagus, tapi kalau ini baru sekitar 9 bulan. Kalau yang ini Ya, yang ini 9 bulan. 9-10 bulan. Kalau yang itu udah 2 ke 3 tahun kalau yang itu. Jadi kalau untuk akekah sama kurban udah masuk gitu. Jadi gimana caranya kalau ada limbah dari pertanian masuk ke sini, kayak yang ada nih. Ah, ini mau udah kebusuk ini mah. Oh, dikumpulin di sini. Nanti kalau ada kayak apa? Kayak limbah kayak dari daun sawi yang habis pemilahan kayak itu yang nggak bisa kita jual, nggak bisa kita makan, dibawanya ke sini kayak gitu. Kalau atau yang udah kita ada stok di gudang nggak bisa kejual, udah lama,
Nah biasa dimanfaatkannya untuk pakan. Kayak gitu. Nah dari kotorannya di bawah itu yang tadi ada itu, ini tempat pembuatan kompos. Kalau mau lihat bisa di bawah nanti. Di bawah ini? Di bawah ini kan ini untuk apa? Untuk kotorannya tuh masuk ke bawah. Oh iya Masuk langsung ke ya. bawah. Nanti ada pengomposan di bawah. Wah, sobat, ternyata di sini ada domba yang sedang melahirkan. Semangat ya, domba. Sekarang kita keluar ke bawah untuk melihat pengomposan. Aris. Biasanya ada 2 orang. Biasanya ada 2 orang yang ngurus. Ini kebetulan yang baru ya. Baru berapa lama? 8 bulan. Tapi dia udah paham betul terkait kegiatan ini. Aris anti salafiyah juga. Kita yang Tohasus. Oh, toh. Tohasus ini salafiyah. Kalau dulu itu ada salafiyah, Tohasus. Tapi kalau sekarang disatuin aja jadi Tohasus gitu. Misalnya semuanya diharapkan bisa dapat ini, bisa dapat apa? Paket gitu. Berarti sistemnya sama juga yang dengan pertanian itu ya, belajarnya pagi ngurusin peternakan, habis itu belajar, siang istirahat seperti itu, sore ngurus ini lagi. Kebagiannya. Nah ini untuk pengomposan adanya. Biasanya kan kalau dari dalam masih basah, kita keluarin dulu, dikeringkan, kita aduk sama apa dedak. Langsung ditutup sama plastik. Jadi biar proses fermentasinya bagus gitu. Dari sini kalau udah siap dipakai baru ditarik lagi ke lahan. Ini binaan kita misalnya dari sini masih kurang. Untuk domba sini. Pupuknya ada bantuan juga dari dinas. Saya kurang tahu sih kalau terkait bantuan kayak gitu. Harus testing adanya untuk dibuat biogas. Iya. Ini salurkan ke rumah warga juga. Bukan, ini untuk example aja untuk area ini listrik area apa? Ini area kandang. Oh berarti cuma untuk ini untuk kandang. Soalnya baru sedikit sih, sapinya juga baru sedikit. Iya guys. Perawatan dan ini bisa digunakan. Baru sedikit tapi kalau Udah ngerti ada apa. cara cukup domba dan sebagainya juga bisa. Ini adalah area kandang sapi. Pondok Pesantren Al-Ittifaq juga menawarkan paket agrowisata. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah ingin belajar bertani, beternak, itu bisa di sini. Lihat tuh, sapinya ngeliatin kita. Ini kan nggak bisa dijual, dimanfaatin. Karena kita kan pemberian pakannya ada yang dari Jawa, ada yang dari Silase, kita Silase dulu. Jenis sapi potong yang diternak di sini adalah sapi simental. Ini sapi perah bukannya? Ini untuk daging. Oh ini perah, untuk pedagingnya. Tapi sapinya besar-besar. Nah, ke Akang ini kalau mau tanya-tanya terkait sapi, tanya yang bertugas di sini tuh sama ini. Ya Allah. Agak serem. Kak ini sapinya udah ada apa? Yang pesanan gitu nggak? Belum. Udah empat-empatnya. Berarti sapi ini
ketika udah ada pesanan baru ada di sini. Ada. Per tahun ya Kang ya? Kalau ini mah per tahun. Biasanya untuk kurban. Kalau untuk sapi. Berarti di sini penggemukan aja kalau sapi ya? Penggemukan ya kalau di sini. Ini umurnya berapa tahun Kang? Katanya 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Oh, Di tahun ini keluar ya? Kemungkinan. Soalnya nggak besar sih. ini gelisah ini kenapa biasanya? Kenapa? Nggak banyak orang kayak gitu. Oh, tapi ini yang paling besar yang ini ya? Itu berapa ini kira-kira Kang? Kiloannya? 800. Ya Allah, hampir Sekitar 8 kintal ya? 8 kintal. Kalau dijual berapa Kang? Kira Katanya perkiraan 30 juta. Yang beli sapinya ini dari daerah mana biasanya itu? katanya daerah Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawanya Jawa kalau nggak salah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi kadang ada yang langsung ini ya langsung dipotong di sini juga ya. Kalau kurban biasa kan kalau ada orang yang mau sumbangin untuk kurban di sini ya, potongnya di sini langsung dibagikan di masyarakat di sini atau sama santri. Apalagi santri juga di sini. Kalau untuk peternakan nggak ada yang dari masyarakat pengelolanya, bantuan pengelolanya. Pengelola mah sama ini aja. Ini yang bertanggung jawab sendiri. Oh, Sekarang sendiri kan ya? Iya. Di bagian sapi terus yang di bawah juga sama Sendiri. 2 orang santri, 2 orang santri yang lagi pulang katanya. gitu Kalau ya. kandang yang awet pikom di sini aja tuh ada lagi. Di sini ada di atas dekat BLK ada. Oh dekat BLKG ada. Itu apa? Belum ada ininya. Ada satu Oh belum ada satu baru kandang. Kalau domba sama baru ada 2 di mana? Sama di situ. Berarti itu rencananya dipindahkan tadi itu kan? Rencana bukan yang ini yang di bawah. oh yang di bawah, yang sapi perah. Sapi perahnya sekarang lagi ada? Ada tapi cuma 3 ya. 3 ekor. Cuma 3. Yang tadi dekat itu yang dekat biogas. Oh, ada juga. Gak kelihatan tadi. Kalau yang di kanan satu lagi yang Dekat BLK. jaganya beda orang atau akang juga? Yang di bawah. Nah, yang sapi perah siapa sih? Itu ada karena Oh ada lagi beda lagi. Beda lagi. Ini khusus di sini. Kalau ini susah. mah. Kalau perawatannya apa aja Kang? Kalau perawatannya apa aja? Banyak. Apa aja? Terus kalau pemberian pakan apa aja? Selain kayak jerami, terus kayak apa? Kayak selain itu apalagi ukurannya? Cuma ada Kalau konsentrat dikasih nggak? Oh enggak. Berarti hanya pakannya diambil kalau proteinnya mungkin dari ini ya dari kacang-kacangan ampas tahu kayak gitu. proteinnya ada di situ. Dari apa? Buat Oh dari ukur. Enggak campuran lain. ada Apa? mineral. Oh mineral. Biasanya pakai mineral. Biodok. Biodok. Nah itu deh kalau perawatannya yang untuk pemandian biasanya berapa bulan sekali kalau pemandian? Apa ya? Kalau pemandian tiap hari? Tiap hari. Oh tiap hari. Pagi-pagi. Untuk cek kesehatannya ada dokter hewannya sendiri atau bagaimana? Ada.
Oh, ada Jadi dokter. dokter hewan itu kadang-kadang kalau sifat 3 bulan sekali, Oh, 3 bulan sekali. kadang-kadang enggak, Hmm. satu tahun sekali. Itu dari dinasnya, dari dinas apa dari mana? Yang dokter dari dinas. Dari dinas. Kalau ini terhambat, pasti dokter datang ke sini. Kemarin Ada ini yang- terhambat. Ada yang ini ya, ada apa yang apa namanya? Seperti masuk angin. Oh. Masuk. Itu taunya sakit itu dari mana? Apa? Taunya dia sakit, masuk angin atau kembung Oh, gitu. dikasih air banyak, jadi terlalu banyak ini. Ini Katanya. kalau ciri-cirinya dia sakit kayak gimana Kak? Ciri-cirinya Jadi kalau sapi kalau sakit. dia sakit Heeh. seperti nggak mau makan, Gak mau makan. nggak mau makan. Terus kembung ya kalau kemarin dari perutnya kelihatan. Melebihi yang biasa Kelihatan. kalau sakit. Ini pakannya sehari habis berapa banyak? Kalau habis buang Berapa banyak lah? Berapa banyak? satu Satu hari hari, ha. satu hari kalau rumput 6 karung. Untuk 4 ekor. Ya 4 ekor. Itu udah dicampur sama ini ya, sama kebutuhan dari apa? Dibantu sama dedak ya? Ya. Teh. Dibantu sama dedak untuk karbohidratnya. Dicampur-campur aja Oh, dari campur semua. sama dedek, proteinnya ada. Untuk yang nyari apa namanya ini? Jerami Sekam, rumput atau lain-lainnya Akang juga sendiri. aku sama teman-teman, Rame-rame gitu. sama yang punya Itu di bareng-bareng kalau ngarit tuh sama yang di sana, sama yang jaga domba. Bareng-bareng. Jadi aku gak sendirian Iya. cari rumput Tiap hari juga nyarinya. ya. Ini makan. Agak serem ini. Ini yang ikannya diternakin juga atau seperti apa ini, Pak? Ini sebenarnya area untuk bukan untuk produksi, tapi ini itu kayak spot untuk kan kita ada kunjungan juga. Kita biasanya ada yang agrowisata. kunjungan. Agrowisata. Nah, mereka itu suka di sini karena kebetulan ada gazebo-nya Ada di sini. gazebo. Jadi ini biasanya terakhir kita keliling dulu, udah sampai. Nah, di sini ngasonya. Oh, Ngasonya. kunjungan dari sekolah gitu. Kita Seperti dari itu. masyarakat, pendidikan dan sebagainya, bahkan majelis taklim pun sering di sini. Kalau kayak sekolah-sekolah yang ingin belajar bertani atau ternak gitu ada Itu sering juga. adanya di pelatihan sama magang kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu ada juga yang dari pondok pesantren Cianjur ya, sekarang yang lagi magang. Cuma nanti disesuaikan apakah arahnya mau ke peternakan, apakah mau di area pertanian atau di packing house. Kalau mau semuanya nanti kita ada beberapa bulan di sini. Kalau untuk pelatihan peternakan ini dari dinas atau kementerian sering ada juga gitu, Bang. Saya kurang tahu sih. Biasanya ada nggak pelatihan yang dari dinas? Kita sebagai penyelenggara. Nggak pernah. Oh, untuk peternakan Paling kita jarang kalau- ya. Paling kita di pertaniannya sih. Pertanian Nah, yang kalau sering. pertanian kita ada. Kalau ini yang sekolah sambil ini sambil pakai Nah, sambil pakai. kayak kamu sambil materinya ada. Untuk anak penghasus. Untuk anak penghasus ya. Ya. Materi praktek langsung. Ya. Kayak gitu. Kalau saya mah langsung praktek. Kayak gitu. Bagiannya kalau materi mungkin bukan sama Kang ya. Kalau Ya. materi. Nah ini mah kebetulan orangnya orang praktisi bagian langsung di lapangan. Dan apa? Nggak ada kosong orderan ya, karena kita kan kebetulan yang kita ada kan domba, sapi itu salah satunya, apalagi kalau pesantren. Link pesantren itu luas gitu kalau untuk peternakan, karena banyak sekali bulan-bulan tertentu yang dimana membutuhkan domba, sapi, Sapi. kayak hari raya kurban, terus biasanya rajab juga ya kalau ada permintaan pesantren kayak gitu. Kalau pesantren itu kalau arahnya ke peternakan banyak link gitu. Kayak gitu.
Kalau pasar nggak bakalan titus kalau peternakannya. Di sini adalah pemanfaatan biogas. Jadi kotoran-kotoran sapi yang tadi itu dialirkan melalui pipa-pipa besar ini untuk dijadikan gas yang digunakan untuk keperluan pencahayaan. Tapi di biogasnya itu kandang. untuk listrik ya? Ya. Manfaatnya untuk listrik. Nah ini saya mau dijual. Yang ini adalah sapi-sapi perah namun tidak lagi produktif. Jadi sapi-sapi ini dijual sebagai sapi potong. Oh, ada 3 ekor. Kalau untuk pemodelan kita di sini ya ada gitu. Salah satunya kan kita operasi penerbangan itu mau dijadikan role model tahun 2022 itu mau dijadikan role model koperasi di seluruh Indonesia itu ada 5, salah satunya koperasi ini. Koperasi Oban Penaliti Pak. 5 itu apa aja tuh? Saya kurang tahu dari mananya, tapi kita masuk di antara 5 koperasi itu Operasi. yang akan nantinya buat modelan. Ini santri putri. Kalau santri putri di mana? Kalau Sekolahnya? asramanya di sana beda tempat. Oh, beda tempat. Ujiannya di sini. Mana itu ujian? Nah ini santri-santri yang suka Bahasa yang suka dari kafe ini. untuk daftar jadi santri khusus itu Nah, bisa semua usia. kita ada dari jenjang tertentu, dari jenjang sama aja sih sama yang formal, yang jenjang MTS, ya dari MTS. Ada jenjangnya juga. Kan nanti diarahkannya bakal nantinya paket B, jenjang MTS. Kalau kayak Mang Wandi itu masih terus nyantri, itu udah nggak ikut jenjang pendidikan lagi atau emang pengen belajar agama terus? Oh, Dia Mang Wandi. ngajar di daerahnya sebelah atas, juga ngajar. Juga kalau kita agak ke daerah atau ada pembangunan sebagainya, dia ikut. Masih ikut. Kebetulan ya tank terus juga peternakan. Kalau gitu, jadi kalau yang alumni kalau memang kita membutuhkan pasti datang. Oh, berarti Mang Wandi sekarang bukan santri lagi. Bukan, namanya santri senior gitu. Ini artinya ya udah lulus Udah lulus. berapa tahun. Oh, udah alumni. Jauh lebih tahu kan bagaimana berdirinya pondok pesantren. Udah Ini lama. dari waktu Aki Haji langsung berdirinya itu langsung dari Kiai. Nah, kemarin kita udah nyusurin ini bawah. Sekarang kita lihat di atas, katanya di atas tuh ada gazebo untuk menerima. Sekarang kita ke atas. Ke lantai 3 sih sebenarnya.
Nah, biasanya penerimaan tamu ada di sini, di lantai atas. Jika tamunya banyak itu biasa di sini. Atau untuk kegiatan pelatihan, workshop. Ini. Cuman karena lagi nggak ada tamu, jadi santrinya pada jemur pakaian di sini. Selain untuk pengunjung yang datang, tempat ini juga digunakan oleh pondok pesantren sebagai tempat kegiatan untuk diadakannya expo bagi masyarakat. Jadi, masyarakat di lingkungan pondok pesantren dapat membangkitkan gairah entrepreneurship di lingkungannya. Di bawah sana. Nah, walaupun di atas gitu tidak ada tanah, tapi benar-benar memang nggak boleh ada lahan yang kosong. Pasti juga ditanami sama tanaman-tanaman kayak gini nih. Pemanfaatan lahannya bagus. Nah, di atas ini ada strawberry, tomat. Ini blueberry. Wow. Ada bunga-bunga juga. Ini tempat penerimaan tamu. Ada kaktus. Pokoknya di sini hijau dan asri. Ini rumahnya Pak Toat. Di dalam sana ada, di dalam sana itu aulanya. Luar biasa. Hari ini adalah hari terakhir aku berada di pondok pesantren ini. 2 hari yang begitu bermakna. Meski tidak lama, namun Al-Ittifaq akan menjadi memori yang tak pernah terlupakan. Ada banyak hikmah dan pelajaran dari perjalananku kali ini. Tidak hanya sekedar menikmati alamnya yang indah, namun dari pondok ini juga aku meneladani bagaimana semangat dalam membangun masyarakat. Semangat untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar tentang keikhlasan, kemandirian, serta kedisiplinan yang dibalut dalam kesederhanaan. Dua hari, tapi orang asing ini disambut seperti keluarga. Ingin rasanya aku berlama di sini, belajar lebih lama lagi.
Insya Allah, suatu saat nanti aku akan kembali menyapa alam dan saudara-saudaraku di sini. Pesan moral yang dikutip dari ungkapan almarhum Kiai Haji Fuad Afandi, sosok di balik suksesnya Pondok Pesantren Al-Ittifaq seperti sekarang ini. Jangan ada sejengkal tanah yang tidur. Jangan ada sedikit waktu yang nganggur. Dan jangan ada sehelai sampah yang mawur. Sekarang kita intip kegiatan harian agribisnis Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini adalah kegiatan pasca panen untuk pengiriman ke Jakarta. Kegiatan harian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini dilakukan full day, jadi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Nah, untuk jam kerjanya itu dari pukul 7 sampai 11 pagi itu adalah waktunya untuk berkegiatan di kebun. Ini yang udah dipisahin grade-nya belum? Setelah itu, pada pukul 11 sampai pukul 12 WIB adalah waktunya istirahat dan persiapan untuk sholat berjamaah. Selanjutnya dilakukan kegiatan belajar mengajar hingga pukul setengah 2 WIB. Setelah jam pembelajaran selesai, para santri kembali melakukan kegiatan agribisnis di packing house. Di area packing house, kegiatan yang dilakukan oleh santri adalah mulai dari sorting, grading, packing, hingga labeling. Kalau ini mesin untuk apa ya? Wah, Ini mesinnya untuk apa ya? untuk nasi jahe, wortel, sama kentang. Pada pukul 3 sore, para santri kembali istirahat untuk persiapan sholat berjamaah dan untuk persiapan belajar juga hingga pukul 5 sore.
Nah, tanaman-tanaman tadi yang udah di packing itu nanti bakal diangkut dengan mobil box ini, atau mobil box yang kemarin itu akan diangkutnya ke Aeon, ke Superindo juga, sama ke Juragan Jogja kalau nggak salah itu juga, dan restoran-restoran yang udah kerjasama. Jadi di Quality Park ini udah masuk ke pasar modern. Hai. Lucu sekali gemas. Ya aku nggak ada makanan. Kamu anak siapa? Jadi warga sini tuh juga manfaatin lahannya seberapapun untuk ditanami sama buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi benar-benar lahannya itu produktif. Ini walaupun nggak punya lahan juga, mereka tanam. Nah, itu juga. Di rumahnya juga banyak yang nanam. Nih, banyak strawberry sih. Ini juga lahan kosong tapi dimanfaatin buat tanam-tanam. Ini malah nggak ada lahannya juga, manfaatin pagar buat tanam-tanam. Masya Allah. Tadi rencananya kita mau jalan-jalan sore sambil menuju ke Situ Patenggang, Danau Situ Patenggang. Tapi berhubung hari hujan, jadi kita balik aja ke pondok. Oke, udah sore juga sekarang, udah jam apa ya? Sekarang itu udah jam 4:15. Dan gerimis sudah turun lagi. Memang udah 2 hari ini tuh hujan terus. Emang belakangan ini sih emang udah hujan terus. Tapi ya nggak apa-apa, next kita wajib balik lagi ke sini insya Allah. Oke. Sejauh mata memandang adalah hamparan kebun milik warga dengan background perbukitan dengan alam yang sejuk. Masya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Walau tidak jadi ke Situ Patenggang, tapi nggak apa-apa. Pemandangan di sini saja sudah sungguh luar biasa. Ranca Bali. Ini ada di Desa Ciburial. Maaf, saya ulangi, di Jalan Ciburial, Kampung. Bener sih. Oh ya, astagfirullahaladzim. Oh iya bener. Jadi ini tuh ada di Jalan Ciburial, RT 3, RW 10, Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali. Desa itu mungkin sama kayak kelurahan ya kali ya. Kita buru-buru hujan. Nah ini kebun wortel. Di atasnya juga kebun wortel. Masya Allah, nggak mau pulang. Betah.
Alhamdulillah udah di ujung video ya, nggak kerasa udah mau 1 jam. Oke, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan lebih buat kamu. See you at the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.